seminar pada hari ini, yaitu laporan orientasi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Ya, next. Nah, ini biodata saya tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah. Nah ini salah satu saya tampilkan profil tempat kami ingin melakukan kerja ya. Jadi karena saya akan bekerja di Puskesmas Kalimas, sehingga sebisa mungkin saya akan menjunjung nama baik Puskesmas Kalimas. Ini gedung tampak dari depan, gambar Puskesmas Kalimasnya. Lanjut. Kemudian ini ada demografi peta wilayah Puskesmas Kalimas, wilayah kerja kami, kerja saya. Jadi saya akan bekerja keras bersama Puskesmas Kalimas, akan menginformasikan terkait informasi kesehatan di 9 wilayah Puskesmas Kalimas. Itu ada Desa Gongseng. Desa Gongseng ini perlu Bapak ketahui, Desa Gongseng ini desa yang paling jauh dari Puskesmas Kalimas. Desa ini berada di wilayah perbatasan Tegal sama Pemalang. Ya, Gongseng ini terletak di perbatasan Tegal dan Pemalang. Kemudian di Desa Kejenai, Kreo, Palitorong, Kalimas, Mangli, Rembul, Lodaya, dan Tanah Bayang. Sekilas ini ada beberapa kontak person ya, kontak person dari media yang kami dukung di Puskesmas. Ada beberapa media, ada Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Oke, next. Nah, sebelumnya saya menjunjung visi dan misi Puskesmas Kalimas. Visi Puskesmas Kalimas ini itu menuju Puskesmas Kalimas Kecamatan Kalidongkal untuk mendukung Pemalang yang aman. Ya, kita tetap untuk visi kita Puskesmas Kalimas ini selalu mendukung visi yang oleh Bupati terpilih kita. Kemudian misinya, satu, meningkatkan mutu manajemen Puskesmas Kalimas, memberikan pelayanan perorangan yang bermutu, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendahulukan pelayanan promotif dan preventif, kemudian meningkatkan kompetensi karyawan Puskesmas Kalimas. Next. Nah, tata nilai memang ini yang harus diterapkan kita semua. Kita harus menerapkan tata nilai yang ada di instansi masing-masing. Untuk tata nilai di Puskesmas Kalimas itu ada tata nilai itu tenang. Tenang itu yang pertama, T-nya tertib, mentaati peraturan yang ada. E, empati, yaitu ikut merasakan yang dirasakan pasien. Kemudian N, nyaman, menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja. Kemudian A, aman, menciptakan situasi yang kondusif di wilayah kerja Puskesmas Kalimas. Yang ke N, normatif, bekerja sesuai kaidah-kaidah norma-norma yang berlaku. Yang terakhir ke Z, selalu cekatan, tanggap, dan mendahulukan melayani pasien untuk pelayanan yang bermutu. Next. Budaya kerja Puskesmas Kalimas, ini ada budayanya Bapak-Bapak. Budaya kita yang sering kita sampaikan apabila kita sedang berkumpul, yaitu budaya JOS ya. J itu jujur dalam melaksanakan semua kegiatan, kemudian juga optimis dan selalu percaya diri. S, sopan dalam pelayanan. S, santun dalam bertingkah laku. Oke, track. Ya, langsung ke isi dari sebelumnya, Mas. Ya. Udah, latar belakang rencana kerja saya. Kita berlatar belakang dari beberapa masalah yang ada di Puskesmas Kalimas, sehingga kami akan memunculkan rencana kerja yang ada. Latar belakang pertama ini yaitu masalah kesehatan dan gizi di Indonesia pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK menjadi fokus perhatian karena tidak hanya berdampak pada angka kesakitan dan kematian pada ibu dan anak, melainkan juga memberikan konsekuensi kualitas hidup individu yang bersifat permanen sampai usia dewasa. Timbulnya masalah gizi pada anak usia di bawah 2 tahun erat kaitannya dengan persiapan kesehatan dan gizi seorang perempuan untuk menjadi calon ibu termasuk remaja putri. Keadaan kesehatan di gizi kelompok usia 10-2 tahun di Indonesia masih memprihatinkan. Dari tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri usia 10-19 tahun sebesar 30%. Data penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri berkisar 32-61%. Next.
Nah, berdasarkan permasalahan itu, kita mengambil kesimpulan di masalah gizi pada anak usia sekolah dan remaja. Itu ada beberapa poin masalahnya, yaitu ada masalah pendek, kurus, kegemukan, dan obesitas. Dan yang terakhir nomor 5 itu anemi. Anemi ini adalah salah satu tema yang akan kami sampaikan. Kenapa saya ingin mengambil tema anemia? Karena memang di Puskesmas Kalimas ada beberapa data dukung yang untuk saya bergerak ke arah ke situ. Lanjut. Nah, status gizi pada anak berdasarkan riset kesehatan dasar. Nah, pertama, prevalensi anemi untuk usia 5-14 tahun sebesar 26,8%. Prevalensi pendek 23,6%. Prevalensi gemuk 10,8%. Obesitas 9,2% dan kurus 9,2%. Dan saya lihat dari ini prevalensi paling tinggi itu di anemi 26,8%. Sehingga saya berinisiatif untuk mengambil tema atau kegiatan seperti ini. Lanjut. Nah, ini angka yang saya dapatkan dari Puskesmas Kalimas berdasarkan hasil pemeriksaan kadar HB pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Kalimas dengan sampel pemeriksaan sebanyak 255 remaja putri. Di sini ada empat kategori: anemia ringan, anemia sedang, anemia berat, dan tidak anemia. Setelah kami melakukan atau Puskesmas melakukan pemeriksaan HB yaitu ada beberapa persentase yang menjadikan anemi. Sebelumnya saya ingin menambahkan untuk anemi ini apabila kadar HB-nya ini kurang dari 12. Nah, sehingga di 3 kategori ini, anemia ringan, sedang, berat, dan tidak anemi ini muncul prosentasenya. Yang pertama, jumlah anemi ringan itu 73 dari 255 remaja putri. Anemi sedang 114 dari 255 remaja putri. Dan anemi berat 6 dari 255 remaja putri. Kemudian yang tidak anemi hanya 62, hanya 24% saja yang tidak anemi. Sehingga muncullah ide kegiatan yang akan kami munculkan. Lanjut. Nah, ini rencana kami. Untuk rencana kami ini adalah penyuluhan anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri di Posyandu Remaja wilayah kerja Puskesmas. Alhamdulillah di Puskesmas Kalimas tercatat sudah ada 8 Posyandu Remaja yang terbentuk. Sehingga saya ingin masuk di kegiatan Posyandu Remaja itu untuk melakukan rencana kerja kaya, yaitu penyuluhan anemi. Nah, ini tabel rencana kerja kami, yaitu melakukan penyuluhan anemi dan pentingnya konsumsi tablet darah bagi remaja putri di Posyandu Remaja wilayah kerja Puskesmas. Tahap yang pertama saya lakukan, tahap pertama itu kami melakukan konsultasi kepada kepala Puskesmas. Apakah dengan data yang dukung yang ada, saya tepat untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian tahap selanjutnya melakukan koordinasi dengan lintas program kalau khusus di sini berarti masuknya di kegiatan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Kita berkonsultasi, kemudian menyiapkan media-media yang akan digunakan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, dan membuat notulen serta laporan kegiatan. Output hasil kegiatan tadi dari 5 kegiatan ini, yang pertama adanya bukti notulen kaya berkonsultasi dengan Pak Dokter atau dengan pimpinan, kemudian tersusun jadwal kegiatan bersama lintas program, karena tidak mungkin saya masuk ke Posyandu Remaja itu sendiri, karena saya harus melibatkan lintas-lintas terkait, terutama bidan desa, kemudian pemegang program kesehatan reproduksi remaja, dan juga ada laboratorium dalam pemeriksaan HB dan teman-teman program yang lainnya. Kemudian membuat media leaflet. Nah, mohon maaf, saya sudah membuat ini untuk sampel. Ini saya membuat media leaflet dengan beberapa informasi kesehatan yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman remaja putri di kegiatan Posyandu Remaja ini.
Kemudian meningkatkan pengetahuan ya, dari penyuluhan itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang anemi dan pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah serta cara yang tepat untuk mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Yang terakhir pelaporan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya ya. Yang pertama tadi satu, pelaksanaan konsultasi. Dalam berkonsultasi yang kepada pimpinan, saya bertindak proaktif. Apa yang disampaikan saya, apa yang dimasukkan kita lakukan atau kita konsultasikan, yaitu penerapan nilai adaptif. Kemudian dalam melakukan diskusi dengan lintas program dan terbuka terhadap saran masukan dari lintas program teman-teman program, itu juga kami berorientasi pada pelayanan kolaboratif serta harmonis ya. Kemudian membuat media leaflet yang digunakan sebagai alat menyampaikan penyuluhan agar mudah dipahami. Saya bereferensi kepada media-media, sekarang gampang mereferensikan media-media membuat leaflet bisa lewat internet, kemudian lewat beberapa materi-materi yang berkaitan dengan anemi. Kemudian dalam melakukan penyuluhan, saya menerapkan perilaku yang ramah, cekatan dan dapat diandalkan, itu berorientasi pada pelayanan, dan dalam membuat laporan hasil kegiatan kami kepada kepala puskesmas sebagai salah satu kewajiban dan bentuk penilaian kinerja saya kepada kepala puskesmas, yaitu menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu loyal kepada pimpinan. Lanjut. Nah, ini salah satu media yang sudah kami bikin, nilai flat. Lanjut. Ini juga, kemudian juga ada brosur yang kami akan sharekan. Biasanya kalau zaman sekarang lewat media bisa, lewat cetak juga bisa. Kemudian lanjut. Dan terima kasih ya. Ternyata sudah, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau seminar kurang berkenan di hati, terutama dari mentor dan teman-teman pendamping atau dari BPSDM dan BKD Pemalang. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno. Aplaus untuk Pak Yatno. Ya, ini sudah bagus sekali dari Pak Yatno, sudah membuat isu-isu permasalahan yang ada di Puskesmas Kalimas. Mudah-mudahan permasalahan ini yang sudah dituangkan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, karena memang kita sudah mengukur setiap desa melalui posyandu remaja, terusan melalui sekolah, sudah kita ukur semuanya ya, sehingga ditemukan yang tidak anemia 26 atau 24 tadi persen, 60 orang ya, 26 tadi 26%. Jadi sudah ke SMP Pak, sudah ke sini 24% ya, sudah ke MAN juga sudah, kita terus sudah ke desa melalui posyandu remaja. Jadi 25 puskesmas yang diminta mendirikan posyandu remaja baru 5 dari 25 puskesmas, termasuk di Puskesmas Kalimas itu sudah setiap desa sudah, tadi ada berapa tadi? 8 desa sudah didirikan posyandu remaja setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Puskesmas Kalimas, Pak Dr. Kartoyo, yang ini masih sempat meluangkan waktu untuk menjadi mentor, karena saya mengamati tidak semua puskesmas mentornya itu kapusnya. Nah, ini bersyukur sekali Bapak Ibu P3K di Tilok Puskesmas Kalimas ini, di mana mentornya langsung diampu oleh beliau. Kita berikan aplaus untuk Pak Kartoyo.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami perkenalkan dulu ya Pak, sebentar ya. Ini yang paling ujung kiri saya, Pak Pur, ini Pak Purwanto, ini beliau dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau ini sudah kenal sekali ya. Kalau yang mengamati hostnya ya pasti apa. Kalau enggak Mas Rizky satunya enggak apa, berarti tidak usah saya perkenalkan. Dan ini Mas Rizky juga dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan saya sudah kenal semua ya? Pasti belum, karena memang saya tidak pernah muncul di medsos ya, maksudnya di kegiatan orientasi. Memang yang saya munculkan Mas Sabar ya. Jadi kenalnya pasti Pak Sabar ya. Saya dari BKD, saya Winarno, dan saya ditugasi oleh Pak Kepala BKD sebagai Kepala Bidang di Pengembangan Aparatur yang membidangi kegiatan orientasi. Saya ditemani Pak Zatir Agus itu di belakang, itu juga yang menangani orientasi dan kegiatan-kegiatan pelatihan. Pak Kapus Puskesmas Kalimas dan rekan-rekan P3K yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan orientasi yang sedang Bapak Ibu ikuti, utamanya kegiatan seminar. Dan tidak salah Pak, ini Kabupaten Pemalang ini bekerja sama dengan BPSDMD Jawa Tengah karena memang kegiatan orientasi ini dari pemerintah pusat, utamanya dari LAN, tidak mewajibkan itu bekerja sama atau minta bantuan ke BPSDMD, artinya mandiri pun bisa. Ya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Tetapi memang kalau secara mandiri ini tidak ada seminarnya, rata-rata hanya materi sosialisasi saja. Dan saya lihat kalau di sosialisasi semacam yang kemarin sudah diterima Bapak Ibu, saya juga mengamati ada yang serius, ada yang sambil tiduran ya, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang sambil makan. Saya tahu persis ya. Jadi walaupun saya tidak ngisi tapi saya mengamati ya. Jadi saya ikut di kegiatan itu, dan ini menurut saya kalau hanya diisi sosialisasi semacam itu kurang efektif. Terbukti ketika seminar kita tahu Pak kapasitas masing-masing individu. Ya, jadi mohon maaf tadi saya minta yang cowok karena saya ingin tahu kapasitas yang cowok seperti apa gitu. Dan jauh nih Pak. Ternyata memang tidak kalah ya, dan bahkan secara tampilan tadi saya lihat lebih bagus. Jadi tepuk tangan kembali untuk Mas Muhammad Tiano karena tampilannya lebih menarik ya. Ya saya tidak mengatakan yang lain tidak menarik, tidak, tetapi secara tampilan awal saja sudah cukup menarik sehingga membuat orang ingin lebih tertarik untuk mengikuti ya. Nah, saya berharap nanti yang lain kalau bisa ya seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur sudah jadi isinya hanya narasi saja. Karena kemarin pengalaman di SD itu tampilannya bagus-bagus. Hanya tampilannya bagus tapi tetap ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ternyata copy paste-nya lupa. Nah, jadi dia copy paste punya SD lain tapi belum diganti. Nah, kebetulan pas ditampilkan pas itu kelihatannya menampilkannya cepat. Ini Pak Pur sama Mas Rizky aja nggak sampai mengamati. Begitu saya bongkar, coba tampilkan yang tadi slide nomor 3 gitu. Muncul, wah baru ketahuan kalau dia copy paste-nya belum diganti. Jadi memang mengamati Pak, tapi oh iya. Iya, nunggu dulu ya Pak. Ya jadi seperti itu. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tapi kalau dari Puskesmas ini kelihatannya dari sisi isi materi sudah cukup bagus Pak. Artinya memang sesuai dengan yang real dikerjakan, dan tadi yang ditampilkan juga rata-rata sudah masuk di bab 4-nya. Ada yang tadi
masuk di pendahuluan, tapi sebentar ya. Memang yang diutamakan adalah di bab 4. Kemudian kemarin juga kami menyoroti di beberapa SMP itu juga mungkin saking antusiasnya ya, padahal waktu kan sudah ditentukan. Tadi di sini ada 1-2 yang lebih. Kalau kemarin sesuai dengan arahan pada waktu rapat mentor itu Pak Kapus, apa mboten gitu. Itu sudah ditentukan bahwa setiap tampilan maksimal 15 menit, Pak. 15 menit itu maksudnya dengan saran masukan atau tanggapan dari mentor. Sehingga 10 menit paparan, 5 menit untuk tanggapan. Tapi tadi saya lihat ya, kalau ada yang lebih sedikit masih dalam batas toleransi. Kemudian secara umum tadi dari 1 sampai 5, mudah-mudahan sudah mewakili teman-teman yang lain ya. Karena setelah ini kami akan bergeser ke tempat tilok yang lain, Pak, untuk melihat. Pengennya begitu, Pak. Tapi nanti yang lain ngiri, kok yang ditungguin di sana aja. Jadi hari ini kami dari BPSDMD ini ada 2 tim. Kemudian dari kami sendiri dari BKD ada 1, 2, 3, 4 tim, Pak. 4 tim yang kita terjunkan sehingga ya mudah-mudahan minimal 50-60% tilok kami datangi. Yang belum sempat kami datangi sudah kami sempat kunjungi dulu ketika mereka proses pembelajaran. Sehingga mudah-mudahan sudah semuanya sempat dikunjungi walaupun tidak pada saat seminar semuanya. Artinya ada yang pada saat proses pembelajaran, ada yang pada saat seminar. Nah ini beruntung sekali ini Kalimas bisa dikunjungi oleh Mas Rizky ya. Biasanya begitu, kalau enggak Mas Rizky ya Mbak Eva. Saya sampai kadang kalau mau pulang mau pindah ke tempat lain, Pak. Ini nunggu Mbak Neva foto dulu selesai dengan satu-satu. Kemarin waktu Mbak Neva ikut, ini enggak ikut Mas? Oh belum bisa. Belum boleh ikut sama suaminya katanya. Oke, dan mungkin terakhir dari saya, nanti teman-teman dari BPSDMD kami harapkan bisa memberikan sedikit ya untuk nambahi terkait dengan implementasi, Pak. Ya, utamanya ini memang tampilan atau pembuatan laporan ini sudah bagus semua rata-rata. Saya yakin yang belum tampil pun pasti sudah bagus buatnya, ya. Akan tetapi menurut hemat kami, menurut saran kami, alangkah baiknya kalau rencana aksi panjenengan ini bisa diimplementasikan, ya. Tidak hanya di tataran laporan saja, setelah itu hilang terbawa angin, ya. Jadi saya dan teman-teman BKD mungkin nanti suatu saat akan berkunjung lagi, Pak, untuk mengetahui sejauh mana. Bisa jadi kalau tidak tahun ini ya tahun depan lah. Nanti nengok lagi seperti apa. Saya nanti nanya Pak Kapus. Kalau Pak Kapus masih di sini ya, siapa tahu sudah naik. Saya nggak ngerti, barangkali jadi kepala dinas kesehatan kan. Lalu kan kita tidak tahu. Yang sekarang kepala dinas kesehatan kan juga tadinya dari kepala puskesmas juga, ya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi selamat ya, dan ini masih menyisakan teman panjenengan yang 375 masih dalam proses ya. Jadi ini menyerap anggaran yang luar biasa, Pak, sehingga memang saya tidak ingin kegiatan ini hanya sekedar formalitas saja. Saya ingin lihat seperti apa keseriusan Bapak Ibu P3K ya, karena panjenengan sekarang sudah dilabeli sebagai seorang ASN ya, bukan lagi sebagai tenaga honorer yang dulu melekat pada panjenengan. Tentunya tugas dan tanggung jawab ASN ini lebih berat ya. Di samping sebagai contoh di masyarakat juga kita harus bisa menunjukkan kinerja kita ya. Sekali lagi selamat, dan saya dan teman-teman BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendoakan panjenengan lulus semua. Dan nanti pada saat selesai masa kontrak
sebagaimana sudah saya sampaikan beberapa kali dalam beberapa event, itu orientasi adalah bagian dari penilaian untuk perpanjangan kontrak panjenengan, sehingga nanti panjenengan yang lulus dengan nilai bagus ya tentunya nanti akan menjadi pertimbangan yang khusus ya. Untuk itu pada semuanya saja, sampai dengan akhir masa kontrak saya berharap labeling ASN berakhlak ya, bangga melayani bangsa ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja dari saya, dan saya berikan kesempatan pada Pak Pur atau Mas Rizky untuk memberikan sedikit tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Dr. Kartoyo selaku Kepala Puskesmas dan juga selaku mentor di kegiatan kita pada pagi hari ini, dan juga selamat pagi Pak Winarno, Pak Zakir dari BKD Kabupaten Pemalang selaku mitra kami dalam pengembangan SDM ASN di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pemalang. Jadi kita di sini berupaya untuk bertujuan untuk meningkatkan SDM. Kami selaku panitia untuk meningkatkan SDM, dan juga Bapak Ibu P3K selaku peserta bersungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM-nya juga. Jadi kegiatan ini yang utama kami berdasarkan peraturan LAN bahwa P3K wajib mengikuti orientasi ini ya. Melalui MOC LAN yang berakhlak, yang tadi juga disampaikan oleh Bu Zaskia tadi ya. Bu siapa? Bu Zakia ya. Bahwa berorientasi berakhlak, bahwa kita harus mempunyai nilai-nilai berakhlak itu. Jadi kita dikenalkan dulu apa itu berakhlak. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah senior atau baru sebagai P3K di lingkungannya, tetap wajib diberikan pengenalan itu tadi, berakhlak itu, supaya kualitas karakter Bapak Ibu lebih bernilai begitu, kesungguhannya. Kemudian kita selenggarakan juga orientasi pengenalan OPD. Jadi Bapak Ibu kemarin dikenalkan visi misi Kabupaten Pemalang tentang Kabupaten Pemalang, kemudian struktur organisasinya seperti apa, dan kemudian manajemen P3K untuk Bapak Ibu, dan pengenalan OPD masing-masing dari kesehatan ini, supaya lebih tahu Bapak Ibu itu bekerja di mana, modelnya seperti apa, karakternya seperti apa di OPD-nya. Kalau sudah kenal pasti bisa meningkatkan apa yang kurang dan bisa mempertahankan apa yang sudah baik. Jadi kami di sini selaku BPSDMD memonitor Bapak Ibu kegiatan pada hari ini terkait pelaksanaan dari seminar itu tadi, apa yang Bapak Ibu sudah terima materi-materinya, kemudian diimplementasikan ke ini ya, rencana Bapak Ibu masing-masing. Saya punya inovasi apa, nah itu dituangkan dalam sebuah karya masing-masing. Yang kami berkesempatan tadi melihat karyanya Bu Kia dan Pak Yatno tadi, kami sangat mengapresiasi. Lebihnya juga dari paparan dari Pak Yatno tadi, saya pribadi sangat mengapresiasi karena pertama memunculkan data-data yang ada. Data-data itu sudah ada, ketika data itu ada maka muncul problemnya, masalahnya kita mau ngapain gitu ya. Jadi Pak Yatno tadi kalau sudah ada datanya, yang kurang apa, yang lebih apa, akhirnya bisa punya ide mau meningkatkan inovasi IDA seperti itu. Kemudian ketika sudah dapat data, perlu juga untuk mempertimbangkan apa yang
langkah apa yang mau diambil inovasinya. Jadi tidak hanya asal saya mau mengembangkan misalkan pelayanan A, padahal pelayanan A itu sudah cukup baik, tapi pelayanan B yang masih sangat kurang itu tidak diperhatikan. Nah, sebaiknya kita mengambil keputusan itu berdasarkan yang negatif dulu, kita tingkatkan. Kalau semuanya sudah positif, kita kuatkan dan pertahankan. Jadi orientasi ini yang utama tadi, kita bertujuan untuk meningkatkan SDM Bapak Ibu dan mempertahankan kualitasnya. Kemudian yang terakhir, meskipun dalam kegiatan ini Bapak Ibu sudah memaparkan, minimal tidak hanya selesai saja seperti itu, tapi prakteknya itu yang penting. Ya, jadi prakteknya dari Bu Zakia, Pak Yatno dan teman-teman semua yang belum paparan, kami belum bisa kesempatan untuk memperhatikan semuanya. Jadi nanti apa yang tadi disampaikan Pak Winarno bahwa implementasinya itu yang utama. Kemudian apabila ada kekurangan yang telah disampaikan dari Pak Kartoyo selaku mentor Bapak Ibu, itu dari kami panitia juga mendesain perlu adanya revisi ya, apabila memang ada arahan untuk meningkatkan atau memperbaiki. Monggo nanti revisinya bisa diperbaiki di paparannya, kemudian nanti dikumpulkan ke BKD dan ke BPSDFD Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu saja dari saya. Saya mendoakan Bapak Ibu sukses selalu, bahagia selalu dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kita semua selalu diberikan keberkahan dan kesejahteraan. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Meskipun puasa tetap harus semangat. Meskipun tadi artinya enggak, jargonnya enggak dikeluarkan. Jadi saya cuma nambah sedikit aja. Tadi udah disampaikan dari artis kita ini keseluruhan dari BPSDND intinya. Tapi saya berharap tadi dari saya juga cuma melihat dua paparan nih dari Bu siapa? Zakia sama Mas. Sebenarnya itu kolaborasinya luar biasa nantinya. Jenengan juga sudah punya ahli promosi. Kelemahan di jenengan konsultasikan dengan beliau. Caranya biar toh posyanduku nanti bisa maju. Itu udah ada jalan. Maka kolaborasikan antara teman itu, gunakan benar-benar kerjasama teman itu sangat luar biasa. Jalin terus kerjasama untuk meningkatkan kapasitas panjenengan, kompetensi panjenengan, karena jenengan diangkat itu memang sudah ahlinya. Jadi paling tidak jenengan itu sudah punya ngengrengan rencana kerja. Saya dikontrak 5 tahun, rencana kerja saya 5 tahun itu apa? Itu nanti yang dituntut oleh Pak Kapusnya, gitu. Rencana kerjamu apa? Selama 5 tahun saya angkat di sini itu apa? Kamu pengen apa? Jadi kami berharap ini sudah bagus banget. Tetap semangat. Untuk yang lain yang belum, jangan ngokro. Karena banyak kemarin P3K yang lalu tahun berapa ya? Pertama itu 2000 di kita booming pertama awal-awal sampai kewalahan itu 21 ya Pak ya. Yang pengangkatan tahun 2019 itu banyak yang menyepelekan terutama dari provinsi. Itu P3K dari provinsi, terutama tenaga pengajar. Berarti P3K kok tadi ibaratnya setelah ikut orientasi kok orang malah semangat malah ngelopro. Gitu. Itu banyak laporan dari kepala sekolah ke kita. Ya akhirnya memang pada saat kita tahap pertama itu kita melaksanakan, kita belum bisa mentoring seperti ini. Seminar kita serahkan semua di masing-masing. Kita nggak bisa mengentoring, nggak bisa mengevaluasi. Akhirnya ya seperti itu akhirnya jadinya. Akhirnya kan itu menjadi bahan evaluasi di kita di penyelenggaraan. Akhirnya ke depan ada peningkatan dan alhamdulillah di
Di seluruh Jawa Tengah yang mempercayai BPSDMD baru 2 kabupaten. 1 Kabupaten Pemalang, 2 Kabupaten Semarang. Dan itu tadi sudah disampaikan Pak Win, kalau yang tidak bekerja sama dengan BPSDMD, saya yakin cuma dapat teorinya aja. Zoom talk gitu. Gak ada seminar, rata-rata semuanya. Kemarin yang sudah konsultasi ke kita dari kota-kota yang lain gitu, Pak kita nggak ada seminar, oh silakan. Kita punya standar sendiri kok. Kita punya aturan sendiri, standar sendiri buat teman-teman kita P3K. Dan LAN pun juga sudah merekomendasikan. Jadi ya monggo kita manfaatkan benar-benar, jenengan harus baik-baik benar dengan Pak Mentor untuk ke depan dan jalin dengan BKD untuk perpanjangan kontraknya. Ye, Pak sabar terus. Ya mungkin dari kami itu kami juga mohon maaf tidak bisa menunggu sampai selesai. Kita harus muter. Kemarin juga sama di gelombang 1-2 kita juga muter-muter. Kebetulan saya dikasih kok ya lumayan atuh ya kan. Saya gitu tadi. Tadi saya sempat masuk di pertengahan itu ya, masuk di jalan kampung, mapnya masuk di jalan kampung, tapi ditutup jembatan longsor. Itu terus akhirnya kita kembali wis berjalan aja nah saya gitu atau malah enak kita sih ini tuh pengalaman kita, akhirnya kita tahu Kabupaten Pemalang itu seberapa besarnya, kita tahu akhirnya wis ditugasi Pak Win salah saya, alhamdulillah ya. Dan kami mohon maaf ini artis kita yang satu belum bisa jadi karena nggak dapat izin dari suami. Insya Allah doanya aja semoga diberi kelancaran. Mbak Neva itu baru ambil muda. Kemarin di gelombang 1 itu juga sudah nekat. Saya sudah pesan, Dek hati-hati saya gitu. Nanti kamu kecapean. Tidak apa-apa Pak, ya udah. Terus yang kedua akhirnya kita istirahatkan. Gelombang ketiga ini sebenarnya dia jatahnya yang kesini sama artis kita ini. Memang tak pasangke kemarin. Tapi kenyataannya kemarin dapat info beliaunya gak diizinin sama suami, nunggu 4 bulan dulu. Jadi doanya aja semoga kita dan semuanya yang dari BPSDMD, BKD mendapatkan limpahan berkah di bulan suci ini. Dari kami sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.